coming to Philly. We got Islam Makhachev and Ian Gary, and we got a great summer slated. So Gary keluar-keluar soal sabuk juara, tapi Khabib dan Javier Mendez justru membalas dengan tamparan yang lebih keras, baik lewat kata-kata maupun ancaman di atas matras. You can't stop me. You couldn't take me down. And Islam, he came to your camp. It takes to get some power. Don't be fucking sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're... Kalau ada yang masih mikir perjalanan Islam Makhachev udah mentok setelah jadi juara 2 divisi, kayaknya mereka salah besar loh. Karena buat kubu Dagestan, khususnya sang mentor legendaris Khabib Nurmagomedov, cerita Islam ini masih jauh dari kata tamat. Setelah November lalu Islam bikin dunia MMA geleng-geleng kepala dengan membantai Jack Della Maddalena dan merebut sabuk welterweight, namanya makin susah disentuh. Kemenangan itu bukan kemenangan biasa. Itu momen ketika Islam resmi masuk daftar elit sebagai juara 2 divisi ke-11 dalam sejarah UFC. Gokil, jelas. Tapi ternyata itu belum cukup. Sekarang tantangan baru udah di depan mata. Di UFC 330 yang digelar pada tanggal 16 Agustus yang akan datang, Philadelphia bakal jadi saksi apakah Islam benar-benar bisa mengukuhkan kekuasaannya di kelas 170 pound. Lawannya bukan sembarang nama, Adayan Macedo Gary, si petarung muda penuh percaya diri yang mulutnya sering seaktif tangannya. Baru aja diresmikan bos botak Dana White untuk nantangin sabuk Makhachev, Jerry maunya datang bukan buat numpang lewat loh. Dia datang dengan keyakinan tinggi, aura percaya diri yang kadang nyaris mirip kesombongan. Dan kita semua tahu, petarung model begini biasanya berbahaya atau justru jadi korban yang mudah berikutnya. Nah, disinilah peran Khabib mulai terasa. Banyak fans sekarang debat panas. Ada yang bilang warisan Islam bahkan sudah melewati Khabib. Secara angka, argumen itu ada dasarnya juga. Islam berhasil melewati jumlah pertahanan gelar lightweight milik Khabib. Belum lagi dia melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan mentornya, naik divisi dan merebut sabuk kedua. Secara prestasi, sulit dibantah. Tapi lucunya, Khabib sama sekali nggak kelihatan terganggu dengan perbandingan itu. Malah sebaliknya, dia justru mendorong Islam terus naik level. Pesan Khabib di Instagram singkat, tapi nusuk banget hingga ke ulu hatinya Gary loh. Menurut Sang Eagle, tidak ada batas untuk kesempurnaan. Perjalanan belum selesai. Kalimat pendek, tapi maknanya dalam banget. Artinya apa? Khabib percaya Islam masih bisa lebih gila lagi. Dan jujur aja loh, kalau lihat performanya sekarang, susah buat nggak setuju. Islam datang ke laga ini dengan rekor 16 kemenangan beruntun di UFC. 16 loh, bukan angka kecil tuh bray. Dan itu bukan didapat dari lawan kaleng-kaleng. Dia udah menumbangkan nama-nama monster seperti Arman Tsarukyan, Alexander Volkanovski, Charles Oliveira, sampai Dustin Poirier. Satu persatu datang dengan harapan besar. Satu persatu pulang dengan mimpi yang hancur. Sekarang giliran Ian Gary. Pertanyaannya tinggal atu tuh. Apakah Gary bakal jadi ancaman serius atau cuma nama lain yang ditambahkan ke daftar korban? Karena satu hal yang bikin ngeri dari Islam bukan cuma skill grapplingnya, bukan cuma pressernya, tapi mentalitasnya loh. Dia bertarung seperti orang yang belum pernah merasa puas. Dan selama di pojoknya masih ada Khabib, rasa lapar itu kayaknya nggak bakal hilang. Ini yang bikin lawan-lawannya makin susah. Mereka bukan cuma melawan seorang juara, mereka melawan sistem, mereka melawan filosofi. Mereka melawan mesin kemenangan dari Dagestan yang seolah nggak pernah kehabisan bahan bakar. 15 Agustus nanti, di Xfinity Mobile Arena, dunia akan melihat bab baru dari kisah Islam Makhachev. Apakah Ian Macedo Gary bisa mengguncang tahta? Atau justru kita akan melihat Islam makin dekat menuju sesuatu yang disebut Khabib sebagai kesempurnaan? Satu yang pasti ini ya, kalau Islam menang lagi, obrolan soal GOAT bakal makin susah dihindari. Dan mungkin kita sedang menyaksikan lahirnya warisan terbesar yang pernah dibentuk sekolah Dagestan.
Kalau tadi kita ngomong soal Islam Makhachev mengejar kesempurnaan, sekarang ceritanya makin menarik loh. Karena lawan yang berdiri di depannya ternyata bukan cuma penantang biasa. Ian Macedo Gary datang membawa narasi yang bikin merinding. Gary sebagai anak emas Irlandia yang terang-terangan mengasosiasikan dirinya dengan warisan Conor McGregor. Dan Gary gak malu loh ngakuinya. Buat dia, pertarungan ini sempurna. Kenapa? Karena dalam kepalanya, ini bukan cuma Jerry versus Islam. Ini adalah murid Conor melawan murid Khabib. Kalau dipikir-pikir nih ya, storyline begini emang gila sih. Rivalitas Khabib dan Conor memang sudah lama lewat, tapi bekas panasnya belum pernah benar-benar dingin. Sekarang bara itu hidup lagi lewat generasi baru. Dan Gary sadar betul soal itu. Setelah UFC resmi ngumumin laga ini, respon Gary langsung bikin heboh media sosial. Gak banyak kata, gak ada pidato panjang. Cuma satu pesan yang jelas banget. Dia menuliskan nama Islam dengan gaya permainan hangman, lalu ngasih pesan singkat yang artinya sederhana tapi menantang gua berikutnya. Dia tuh lagi bilang ke dunia kalau dirinya siap mengambil semuanya. Kita kupas dikit nih ya. Mantan juara Cage Warriors itu udah menang 10 kali dari 11 penampilan di UFC. Satu-satunya noda cuma kekalahan tipis dari Shavkat Rakhmonov. Itu pun lewat keputusan setelah perang 5 ronde yang super ketat. Bahkan setelah itu, dia bangkit dengan cara yang gak main-main. Dia menumbangkan mantan juara welterweight Belal Muhammad dan langsung melesat ke ranking 2. Dari situ jalannya ke title shot kebuka lebar. Yang bikin menarik lagi ada benang merah yang nyambung antara Gary dan Islam. Dulu Gary pernah ngalahin Carlos Prates. Lalu belum lama ini Carlos Prates sukses menumbangkan Jack Della Maddalena, orang yang sebelumnya dilengserkan Islam untuk merebut sabuk. Rantai kemenangan itu bikin banyak orang mulai mikir, jangan-jangan Jerry emang ancaman yang lebih serius dari perkiraan. Tapi ngomongin ancaman buat Islam tentu nggak bisa sembarangan. Kita ngomongin monster dengan rekor 28 kemenangan dari 29 laga profesional. Lebih gilanya lagi, Islam sekarang sedang membawa 16 kemenangan beruntun di UFC. Dan kalau dia menang lagi atas Gary, boom! Dia bakal melampaui rekor kemenangan beruntun milik legenda besar Anderson Silva. Makanya ketika Gary bilang dia nggak takut pada siapapun yang berjalan di muka bumi, kalimat itu terasa seperti deklarasi perang. Semakin dekat ke UFC 330, perang urat saraf makin panas loh. Bukan cuma petarung yang mulai saling lempar sinyal perang, orang-orang di belakang layar juga mulai buka suara. Dan kali ini yang ngomong bukan sosok sembarangan. Ada Javier Mendez, pelatih kepala di AK, orang yang udah bertahun-tahun membentuk monster seperti Islam Makhachev dan Khabib Nurmagomedov. Kalau Javier ngomong biasanya bukan sekedar bumbu media. Ada isi, ada analisis, dan seringkali ada warning. Nah, soal duel Islam lawan Ian Gary, Javier kelihatannya cukup pede. Bahkan bisa dibilang terlalu pede. Menurut Mendes, kalau pertarungan ini sampai masuk ke matras, jalannya bakal sangat berat buat Gary. Sangat berat, bahasa gampangnya gini loh. Kalau duel ini tetap berdiri, mungkin Gary masih punya ruang buat bermain. Dia striker yang licin, movementnya enak dilihat, footworknya rapi, timing serangannya juga nggak jelek. Dia bisa ganggu ritme, jaga jarak, dan mungkin bikin Islam mikir 2 kali buat maju sembarangan. Tapi masalahnya, melawan Islam, lo nggak bisa terus memilih pertarungan mau dibawa kemana. Justru Islam yang biasanya menentukan. Dan itu yang bikin ngeri. Dia bukan tipe wrestler yang asal nembak takedown lalu berharap berhasil. Nggak, Islam itu sabar. Dia bikin lawan capek dulu, dia kasih pressure, dia paksa lawan mundur, dia bikin kaki lawan berat, lalu ketika celah sekecil apapun terbuka, boom. Sekali nempel, hidup lo berubah jadi ayam geprek. He does well with Islam on the stand-up because he's rangy, he's tricky, all those. But on the ground, he doesn't. He does okay, but he doesn't survive on the ground. I don't think. I mean, well, okay, he might survive 5 rounds, but he won't get the best of Islam on the ground. That I'm 100% sure about that. On the stand-up, he's pretty tricky. So one punch can change everything on that. One kick, one punch, one knee. So that's a different story. But on the ground, I don't see him dominating. And then the takedown defense that he has is decent, but not great enough to stop Islam from taking him down.
Javier paham betul cara kerja muridnya, makanya dia nggak melihat banyak skenario di mana Jerry bisa nyaman kalau punggungnya udah nyentuh kanvas. Karena begitu Islam mengunci posisi atas, masalah buat lawan bukan cuma berat badan. Ini yang banyak orang salah paham. Orang sering mikir grappling itu cuma soal dibanting. Padahal enggak loh. Horornya Islam justru setelah takedown berhasil. Dia punya kontrol posisi yang bikin lawan serasa tenggelam pelan-pelan. Pergelangan dikunci, pinggul ditahan, bahu ditempel, napas dipersempit. Sedikit demi sedikit ruang gerak hilang. Lu tahu rasanya? Kayak ada ular piton melilit badan. Awalnya masih bisa bergerak, 5 detik kemudian panik, 10 detik kemudian telat, ambulans keburu datang. Selain itu, submission Islam ada di level elite. Rear naked choke, arm triangle, kimura trap, transisi ke mount, semuanya dilakukan nyaris tanpa buang energi. Itu sebabnya Javier yakin, kalau laga ini berakhir di bawah, Gary bakal masuk wilayah yang sangat asing dan sangat berbahaya. Masalahnya, Gary sendiri bukan petarung yang gampang ciut. Dia udah terang-terangan bilang gak takut pada siapapun di muka bumi. Kalimat itu keren didengar, tapi di oktagon, keberanian doang gak selalu cukup. Karena melawan Islam bukan soal seberapa berani lo menerima kontak. Melawan Islam adalah ujian disiplin selama 25 menit penuh. Satu kesalahan footwork, satu overcommit saat menyerang, satu momen kehilangan balance. Cuma satu doang aja Islam bisa langsung mengubah pertarungan striking menjadi mimpi buruk grappling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.